Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Maulana dengan NIM 21141818101. Saya akan menjelaskan biografi Jenderal Ahmad Yani serta perjuangan menumpas separatisme di Indonesia. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan meninggal dunia pada 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Ahmad Yani lahir di keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Kini sang ayah bekerja pada Jenderal Belanda, pada Jenderal Ahmad Yani, dan keluarganya kemudian pindah ke Batavia pada tahun 1927. Di Batavia, Jenderal Ahmad Yani bekerja dan juga menempuh pendidikan di HIS Setara SD di Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke MUEAO Setara SMP di Bogor dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu, ia melanjutkan ke AMS Setara SMA di Jakarta, namun pendidikannya di AMS hanya sampai kelas 2 saja karena adanya misi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalani wajib militer. Jenderal Ahmad Yani harus meninggalkan AMS pada tahun 1941 karena pemerintah Hindia Belanda mengumumkan milikis untuk menghadapi menjalannya perang akibat adanya Perang Dunia Kedua. Dirinya pun melanjutkan mendaftarkan sebagai aspiran dan dinas fotografi militer. Pendidikan yang ditempuh di Malang dalam waktu 6 bulan. Pada pertengahan tahun 1941, dirinya ditugaskan di Bandung dengan pangkat sarsan cadangan bagian fotografi. Atasannya pun melihat adanya bakat militer pada Jenderal Ahmad Yani serta ia dikirim ke Bogor untuk mengikuti pendidikan militer secara insentif pada tahun 1941. Pada awal tahun 1943, dirinya mendaftarkan diri untuk menjadi juru bahasa. Kehadiran Jenderal Ahmad Yani pun dilirik oleh perwira Jepang yang bernama Obato. Karena dirasa memiliki bakat militer tinggi, Obata pun mengusulkan Jenderal Ahmad Yani untuk mengikuti pendidikan militer Heiho di kota Magelang. Dirinya pun dengan mudah dan selanjutnya dikirim ke Bogor untuk melanjuti pendidikan Heiho. Dirinya pun dinobatkan sebagai siswa terbaik dan dihadiahi 9 pedang samurai yang dihadiahkan kepadanya. Setelah itu, ia kembali ke Magelang dan mulai pada tahun 1944 menjalani dinas aktif sebagai Komandan Sesi 1 Kompi 3 Batalion 2. Kemudian pada 5 Desember 1944 ia menikahi Bandiah Yayu Ulia yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya dan dianugerahi 8 orang anak. Karir Jenderal Ahmad Yani. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR di Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pingit.
Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Waikres II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan PT DITII. Lalu dibentuknya pasukan Benteng Raider yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DITII tersebut. Dan akhirnya pasukan DITII berhasil dikalahkan oleh Ahmad Yani. Pada bulan Desember 1965, Ahmad Yani dikirim untuk menjalani pendidikan di Kansas. Di sana, ia menjalani pendidikan selama 9 bulan. Lalu, pada tahun 1956, ia mengikuti pendidikan spesial di Inggris selama 2 bulan. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan PRI di Sumatera Barat dan Jenderal Ahmad Yani berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komandan Komando 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaian tersebut, pada 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima Menteri Angkatan Darat. Pada saat PKI menginginkan kebentukan yang dipersenjatai, Ahmad Yani menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target 7 petinggi TNI AD yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30 SPKI. Pada dini hari, 1 Oktober tahun 1995, pada penculik datang, kemudian melepaskan tembakan kepada Ahmad Yani. Jasad Jenderal Ahmad Yani dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, beserta orang terbunuh lainnya. Semua jasad tersebut disembunyikan dalam sebuah sumur bekas. Pada tanggal 4 Oktober, jasad Ahmad Yani dan semua korban ditemukan pada hari berikutnya karena dimakamkan Taman Makam Pahlawan. Bersamaan dengan itu, dengan keputusan Presiden nomor 111 KUTI tahun 1965, Ahmad Yani berserta rekannya dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Contoh keteladanan yang dapat diambil dari Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Ke-1, Ahmad Yani merupakan seorang tokoh pahlawan yang setia pada negara kesatuan RI. Buktinya, ia rela berkorban nyawanya demi keutuhan tanah air Indonesia. Kedua, sebagai orang militer, ia taat pada pemerintah yang sah. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terhadap tugas-tugas yang diberikan terhadapnya. Maka dari itu, kita dalam melakukan sesuatu harus melakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, Ahmad Yani adalah sosok yang bijaksana, pantang menyerah, serta disiplin. Ahmad Yani dikenal sebagai sosok pahlawan dan pemimpin yang cerdas dan mampu membaca situasi dan keadaan saat terjadi pemberontakan ataupun penyerangan pihak kawan. Sekian dari biografi Jenderal Ahmad Yani. Maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.